harapannya itu yaitu kita bisa sama-sama fair, sama-sama transparan menyelesaikan persoalan ini. Dari pihak Ibu Elsa menyatakan bahwa ya mengakui dana ini memang masuk ke rekeningnya, tapi ya diambil alih oleh Farhad Abbas. UMKM liar itu salah alamat. Koordinator UMKM Andi Rivaldi kemarin menemui pengacara kenamaan Deolipa Yumara. Kedatangan Andi menemui Deolipa selain untuk berkonsultasi juga meminta bantuan hukum atas kisruh dana titipan member UMKM yang diduga belum dikembalikan oleh Elsa Sarif, Vidi Galenso, dan Farhad Abbas. Seperti yang ramai diberitakan, Andi dan member UMKM belakangan ini rajin menyambangi kediaman Elsa Sarif dan Farhad Abbas untuk meminta kepastian mengenai dana UMKM yang belum dikembalikannya. Namun usaha Andi menemui Elsa Sarif dan Farhad kandas lantaran yang bersangkutan disebut-sebut menolak bertemu dengan Andi dan perwakilan member UMKM lainnya. Lantas langkah apa yang akan ditempuh Deolipa untuk membantu Andi dan member UMKM lainnya jika nantinya resmi ditunjuk menjadi kuasa hukum? Tapi kita patut duga bahwasanya ini sebenarnya uang perusahaan. Siap. Dan sebenarnya uang perusahaan ini adalah uang masyarakat. Siap. Jadi uang masyarakat ini, apalagi kalau dengar ceritanya katanya Betul. Bang Farhad bilang ini daripada dibagi uang kaum lemah ini dititipkan dulu lah. Iya. Apa sih tujuan dititipkan oleh Bang Farhad ini? Ya itu tadi tujuannya supaya orang-orang yang merasa nantinya iklannya nggak tayang, merasa dirugikan karena kan banyak bisa klaim ke Bang Farhad. bisa ngeklaim ke ya itu tadi ada dana persiapan itu tadi Supaya nanti bisa dibagikan. Bisa dibagikan. Kan mengingat Bang Farhad adalah pembela kaum lemah. Siap. Kan begitu. Jadi kan Bang Farhad kan pembela kaum lemah. Jadi mungkin dia bela ini uang ini supaya jangan sampai kemana-mana. Ketika waktunya kaum lemah ini, UMKM lemah ini mau ngambil, bisa ditagihkan ke Bang Farhad. Kan begitu ceritanya. Betul sekali, begitu. Itu kan? Iya. Ya, nanti kita tanyakan ke Bang Farhad. Siap. Gimana uangnya kan begitu Betul. kan? Apakah benar ini uangnya UMKM atau uang siapa ini kan begitu. Tapi kan pernyataannya begitu kalau menurut Begitu. ceritanya. Menurut ceritanya betul, yakin begitu. Yakin sekali karena saya berulang kali diundang juga. Bahkan sampai di dalam tahanan waktu Pak Sanjay di dalam juga ceritanya Bang Sanjay cerita sama. begitu. Sama yang di saudaranya Pak Sanjay, sama di dalam perusahaan, kemudian di dalam tahanan ya Polda Jatim. Kemudian setelah keluar dari Polda Jatim sama lagi pada saat pertemuan semuanya. Banyak member yang dengar di situ ya. Jadi banyak saksi yang mendengarkan cerita bahwasanya sebenarnya ini uang titipan perusahaan dititipkan kepada kuasa hukum supaya nanti waktu-waktu ketika kaum lemah ini meminta uangnya ini akan dibagikan. Betul Kan begitu ceritanya kan? Siap. Harapannya begitu. Harapannya Karena gitu. ditanyakan kepada Bang Farhad ya. Iya. Dari pihak Ibu Elsa menyatakan bahwa ya mengakui dana ini memang masuk ke rekeningnya, tapi ya diambil alih oleh Farhad Abbas sebagai dengan ketua tim likuidator. Benar, diambil alih. Jadi hanya sekedar numpang lewat. Oleh karena itu kami somasi lagi dan terbukti Farhad Abbas yang menghubungi saya waktu itu. Berarti sebenarnya uangnya ada di Bu Elsa Sarif apa di Farhad Abbas ini? Ini yang menjadi tanda tanya nih. Tapi kan saya bilang sudah dipegang sama Bang Farhad kan. Sebenarnya bisa jadi begini, uangnya tetap di Bu Elsa Sarif tapi Bang Farhad sebagai juru bicaranya. Oh, bisa saja ya. Makanya saya bilang ini yang menjadi tanda tanya besar nih. Nanti kita Bang Andi dengan badan hukumnya datang ke saya. Betul. Minta bantuan hukum. Bagaimana caranya? Iya, ya gampang saja kan Bang Andi sudah dapat kuasa dari Bang Sanjay untuk menagihkan sebagai uang titipan. Bang Farhad ini kan orangnya kan pembela kaum lemah. Pasti kan dia menjaga uang ini tetap aman. Ketika kaum lemah UMKM ini mau nagih pasti dikasih. Nanti saya bantu tagihkan ke Bang Farhad. Begitulah ceritanya secara singkat. Jadi nanti biar dari Bang Andi dan timnya yaitu ketua dan sekjen berbadan hukum ini memberikan kuasa ke saya sebagai perwakilan dari kaum lemah. Juga Bang Farhad kan perwakilan pembela kaum lemah, saya perwakilan kaum lemahnya. Nanti saya akan bertemu Bang Farhad bagaimana nih solusinya supaya uang titipan ini bisa dikembalikan kepada kaum lemah tadi, yaitu para UMKM, pengusaha-pengusaha kecil.
syaratnya Bang Andi memberikan kuasa ke saya sebagai kuasa hukumnya untuk menagihkan uang titipan yang ada di Bang Farhat sama di Elsa Sarif. Resmi kan? Kemudian dokumen-dokumennya lengkap termasuk kuasa dari Sanjay untuk menagihkan. Itu nanti dibawakan sebagai kuasa bertingkat. Baiknya nanti dibentuk tim verifikator, tim verifikasi antara pihaknya Bang Andi mungkin diwakili oleh saya dengan pihaknya kuasa hukum yaitu Bang Farhat dengan kuasa Sarif. Kita rapat mana yang dibagikan, berapa kerugiannya dibagikan. Tapi sebaiknya kita bagikan ini semuanya kepada para kaum yang lemah ini. Sama seperti kasusnya yang ada, misalnya kasus Agus Salim ini kan sama aja. Ini kan uang-uangnya kan uang gitu. Bedanya kalau kasus Agus Salim mungkin uangnya uang donasi. Tapi kalau ini uang hasil dari transaksi gitu ya. Dan sangat dibutuhkan para pedagang ya untuk kelanjutan usahanya juga. Ya, mudah-mudahan teman-teman UMKM yang lain mendengarkan cerita ini kemudian ikut bersatu dengan Bang Andi untuk kemudian meminta supaya uang titipan itu bisa dibagikan. Ya, harapannya itu yaitu kita bisa sama-sama fair, sama-sama transparan menyelesaikan persoalan ini, persoalan uang ini. Jangan sampai uangnya nyangkut juga begitu dengan alasan lain-lain. Saya rasa Bang Farhat juga mengerti ini, Bu Elsa Sarif juga mengerti ini sebagai pengacara yang paham hukum. Rasa-rasanya mereka nggak akan kemudian memainkan uang ini. Ini cuma masalah titik temu dan solusi yang sifatnya bisa dijalankan secara baik dan dengan cara damai tanpa proses hukum yang kuat ya. Dengan catatan uangnya masih ada. Pasti kita telepon Bang Farhat, kita tanya dulu, ini ada kasih kuasa ke kami untuk membantu menyelesaikan secara adat. Adat hukum namanya gitu. Seperti itu. Ya tergantung Bang Andi. Kalau udah ngasih kuasa, setelah kita verifikasi semua data, kita segera menyelesaikan dengan Bang Farhat. Karena Bang Farhat bilang kan uangnya masih ada di dia. Di sisi lain, Farhat Abbas menanggapi laporan kepolisian yang dibuat Andi belum lama ini. Dalam keterangannya, Farhat menyebut jika laporan Andi dan koleganya salah alamat, bahkan berpotensi menjadi laporan palsu jika tidak mempunyai bukti yang kuat. Seperti diketahui sebelumnya, Andi melaporkan Farhat Abbas di Polda Metro Jaya dengan 3 pasal sekaligus. Salah satunya pembohongan publik. Berbeda dengan pernyataan Farhat, Andi justru memberikan keterangan sebaliknya. Jika laporannya di Polda Metro Jaya dalam penyelidikan, bahkan dirinya sudah memberikan klarifikasi untuk ketiga kalinya. Upaya Andi menempuh jalur hukum dengan melaporkan Farhat Abbas hanyalah satu dari beberapa upaya yang dilakukannya demi mendapatkan kembali dana UMKM yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. UMKM liar itu salah alamat. Saya pikir orang NTT, wartawan semua udah sembunyi di rumah saya, nggak mau keluar. Waduh, Bang Farhat Abbas diserang gitu. Ternyata ibu-ibu yang melaporkan Farhat Abbas di Polda, katanya Farhat Abbas berbohong, memberi kebohongan publik, mengancam, mengakui bahasa Sarif sakit. Dan Farhat Abbas akan dipanggil, akan ditangkap. Hari ini saya kasih bukti sama ibu, siapa tuh? Ibu siapa namanya? Dari Maxim yang pakai jaket Maxim itu. Rita. Saya bilang, "Hei Rita. Ini bukti pembayarannya 130 juta rumah sakit tanggal 13 Desember. Catat ya, betul nggak? Ini rekam medisnya. Silakan kau kasih ke polisi. Supaya laporanmu itu menjadi laporan palsu, dan laporan palsumu itu bisa kau kena 220 dan 317 KUHP laporan palsu." Nah, itu saya udah kasih mereka. Siap-siap mewek ya. Jangan hanya modal berani di muka rumah saya. Podcast begitu, kemudian live begitu. Nggak usah takut. Kita nggak takut sama kalian. Salah alamat, oke? Itu ibu itu ada rekaman suaranya, dia bilang, "Pak Farhat, katanya Pak Farhat mau bagi-bagi uang, bagi dong uang sama saya." Itu diprovokator, dibohong-bohongin sama Andi. Andi, kau cuma modal berani doang, karena kau tipu orang semua ini. Kau bilang ada uang dikasih sama saya, lu dikit lagi di penjara, Andi. Hari ini kami ke Polda Metro Jaya terkait memenuhi undangan klarifikasi terkait
laporan kami ya UMKM terhadap Farhat Abbas. Karena ada 2 laporan yang bulan kemarin itu, ada Farhat dan ada Ibu Elsa. Hari ini sudah klarifikasi yang ketiga kalinya nih sebenarnya ya. Yang mana pertama kemudian 2 hari, kemudian hari ketiga ini diperiksa beberapa saksi juga. Bahwa saksi di sini yang diperiksa tadi ada Ibu Rita dan ada Ibu Ida juga. Cuman Ibu Rita juga akan dilanjutkan untuk berikutnya nanti, menyatakan bahwa memang ada ancaman secara langsung via japri WhatsApp oleh Farhat Abbas ke Ibu Rita. Ya, ada juga pembuktiannya bahwa Farhat juga menyatakan di media YouTube juga secara langsung videonya mengatakan bahwa akan Farhat laporkan. Pengancamannya saya akan dipidanakan. Terus dipidanakan, banyaklah ancamannya di dalam WA. Intinya kami datang atas laporan kami terhadap Farhat Abbas yang sudah berproses. Dan kami yakin sekali ada 3 pasal yang berkaitan. Salah satunya pasal pencemaran nama baik, pasal pengancaman, dan pasal dugaan pembohongan publik. Ini sangat miris sekali seorang public figure ya, sebagai seorang public figure Farhat Abbas ini parah sekali nih ya, karena beliau ini kalau setiap berstatement di media tentu itu dipercaya oleh masyarakat banyak tuh, public figure loh. Lalu kemudian ngancam, kemudian ngomong atas ancaman, atas teror kami katanya Ibu Elsa Sarif sampai sakit ya, dan lain-lain lah seperti itu. Selain melaporkan Farhat Abbas dan Elsa Sarif ke Polda Metro Jaya, koordinator UMKM itu juga berencana akan menggelar demo besar-besaran yang nantinya akan diikuti semua member UMKM. Rencananya aksi demo besar-besaran akan digelar pada tanggal 5 Februari 2025 di 3 titik, yakni kediaman Elsa Sarif, Farhat Abbas, dan di depan gedung DPR RI. Aksi demo yang dilakukan Andi sebenarnya bukanlah kali pertama. Sebelumnya Andi dan member UMKM pernah menggelar aksi demo di depan rumah Farhat Abbas. Sayangnya aksinya tidak berbuah manis. Farhat Abbas dan Elsa Sarif tidak menuruti begitu saja kemauan Andi dan kawan-kawannya. Lantas akankah demo besar-besaran kali ini akan membuahkan hasil? Dan seperti apa persiapan Andi saat ini? Perihal demo sendiri kami akan menyiapkan aksi besar-besaran ya, karena kami sudah koordinasi dengan beberapa member yang ada di luar kota juga. Mereka tidak hadir, yang tidak sempat hadir akan memberikan kuasa, amanat atau mandat atau semacam penunjukan kepada kerabatnya yang ada di Jakarta untuk ikut turut aksi juga, turun ke jalan nantinya. Termasuk ya ke adik-adik mahasiswa juga, ada 6 kampus yang kami sudah koordinasi, mobil komando juga kami sudah persiapkan semuanya, dan aksi nanti kami akan tembuskan juga ke Pradi ya, termasuk DPR RI, supaya pemerintah dalam hal ini ya benar-benar bisa memperhatikan nih begitu lamanya ya para rakyat kecil, kelompok-kelompok pedagang UMKM yang berharap ya dananya bisa kembali untuk kelanjutan usahanya, tapi sama sekali dianggap sepele gitu loh. Demo besar-besaran ini benar-benar bisa DPR RI sebagai wakil rakyat juga ya, dalam hal ini pemerintah bisa menangani, karena kami juga sudah laporan ke Wapres juga, dan nanti akan kami sampaikan juga ke Peradi langsung. Acara demo titik kumpulnya di kantor Ibu Elsa Sarif, titik kumpul kedua kantor Farhat Abbas, kemudian titik demonya itu di DPR RI. Di situ kami menyampaikan surat secara resmi, menyampaikan orasi
yang tentunya segala spanduk juga ya, dan kemudian surat juga akan kami layangkan sebagai tembusan ke Dewan Peradi dalam hal ini. Rencana tanggal 5 bulan 2 2005. Jadi kami akan kenang nantinya 5225 ya, seperti itu. Iya, kami berharap sih sebelum demo ada itikat baik mereka ya. Kami nggak mau juga mencemarkan nama baik mereka kalau mereka masih merasa punya nama baik. Tapi kalau nggak merasa punya nama baik, apa boleh buat? Di saat demo nanti ya tentu kami berorasi dengan cara kami lah. Pemahaman kami lah sebagai masyarakat awam tentunya ya. Kami salah paham sudah kalau Ibu Elsa Sharif, Farhat Abbas dan Vidi Galenso Sharif masih menunda-nunda ya perdamaian dalam hal ini mufakat yang klarifikasi lah. Kalau memang dana itu nggak ada sama beliau ini, tentu klarifikasi sama kami cukup kok ya, supaya kalau memang nggak ada ya kami pasti menyalahkan Pak Sanjay juga dalam hal ini. Kalau memang nggak ada, tapi kalau memang yang dilihat di sini beliau ini tidak respon, maka kami jelas-jelas menyalahkan mereka lah, karena nggak ada sama sekali responnya gitu. UMKM yang modal berani doang untuk menjelek-jelekin Farhat Abbas ya. Kalau mau panggil tuh Indianya, lu kumpulin, jelaskan bagaimana. Dia aja mengatakan pertama, dia bebas bukan karena uang investasi, karena uang pembelian. Udah jelas kan? Berarti kan mereka tidak ada investasi, semua pembelian. Kemudian si Andi berani-beraninya ngumpulin orang-orang korban, mengajak ya, mengatakan uang ada di Farhat akan dibagikan. Orang pada datang. Orang ke rumah saya itu minta uang, bukan mau demo saya, nggak ada bukti saya menerima uang dari mereka, tidak ada uang titipan. Kemudian dia berani-berani mengatakan itu. Kemudian kenapa nggak dirapat aja kalian, tentukan, jelaskan. Modal kasihan hati nurani itu kan urusan dia sama Bu Elsa Sharif sama Vidi Galenso, nggak ada kaitan sama saya. Dan kita sudah laporkan memasuk ke pekarangan rumah tanpa izin di Polres Jakarta Selatan. Di Polda juga Andi udah kita laporkan. Ya, hanya modal berani. Nanti kalian saya panggil semua ya, korban-korban Mimiles itu siapa. Kenapa mereka nggak berani muncul? Karena mereka harus kejar si Sanjay. Karena Sanjay ini sudah divonis dan uangnya belum dikembalikan, belum dibayarkan, malah bikin perusahaan baru namanya Cinta Mimiles. Ya, itu merugikan orang juga. Udah kita laporkan juga di Polres Jakarta Utara. Nah, jadi sudahlah. Ini awalnya adalah gara-gara Densu berani datangin rumah gue, akhirnya semua pada ngikut ke rumah gue. Alhamdulillah yang ngikut ini adalah orang-orang yang modal stres doang, yang cuma berani doang, modal berani. Bukan orang yang punya landasan hukum yang kuat, punya bukti yang kuat ya. Oke. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp in Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.